adanya Maulid Nabi, namun bersangkut masalah prokes dan swab dan telah dijatuhi hukuman sehingga hal tersebut adalah berita bohong yang dapat meresahkan dan memecahkan umat Islam. Tolong saudara jawab yang jujur. Ini pernyataan saudara, jawaban saudara apa bukan? Bisa mengerti saudara, bisa mengerti pertanyaan kami, bisa mengerti enggak, bisa dicerna, mengerti. Anda jawab pakai hati. Ya silakan. Anda jawab pakai hati nurani Anda. Jangan takut siapapun, jangan takut polisi, jangan takut jaksa, jangan takut hakim, jangan takut pengacara, jangan takut saya. Takut kepada Allah. Jawab pakai hati. Jawab pakai hati nurani Anda. Jawab pakai hati. Apa benar ini Anda yang bikin? Terima kasih Bu. Berarti ini diada-adakan oleh penyidik Polda Jabar yang menyidik saudara PPA saudara. Bapak Omar, terus Kang Supriyadi, dengan ini Pepe. Pagi-pagi ini semua apa? Panitia atau masyarakat? Masyarakat. Bukan panitia. Tidak ada panitia Pak. Acara Maulid itu ada panitia itu enggak? Tidak ada. Ada panitia? Tidak ada. Saya ingat waktu saya datang ke acara itu, kalau nggak salah saya datang jam 1 malam. Karena di ceramah saya di situ saya sebut di pagi yang mulia ini. Ketika saya sebut di pagi, tidak mungkin dong jam 12, tidak mungkin jam 11. Jadi saya datang jam 1 karena saya ingat waktu itu malam itu di Bandung itu saya ada ceramah 7 tempat. Pak RT ingat kan? Saya datang jam berapa? Perkiraan? Sama Pak, saya ini nggak tahu asli. Jangan pakai asli. Bahasa Cibisono. Ini Cibisono ini, maaf jaksa ini orang-orang yang maksudnya saksi yang dihadirkan ini apa? Panitia kan? Artinya dia yang pernah ikut rapat BPJM di kepalanya. Pak Haji Arif Iya, Haji Arif aja saya nggak kenal. Saya baru kenal Haji Arif itu waktu saya di Gape. itu yang memulai di Karena saya kan acara banyak. Berarti ini orang-orang yang di tempat saya ceramah yang dilaporkan ini. Maksudnya ceramah saya yang bahas yang saya jadi terdakwa ini, orang-orang ini yang dihadirkan di sini, masyarakat yang ada di situ. Iya. Berarti saudara-saudara di sini semuanya berempat tahu kalau saya hadir di acara itu. Tahu, hadir. Tahu semuanya saya hadir. Hah? Bukan, saya nggak tanya enggak. Tahu nggak saya hadir di acara itu? Tahu saya hadir. Nah, sebelum saya hadir ke acara itu, bagaimana antusias masyarakat? Apakah mereka senang, gembira? Apakah mereka, ada Habib Bahar mau datang, ada Julian Nabi mau datang, bahagia, senang atau apa, bagaimana? Atau nggak mau, atau kecewa, atau terpaksa karena dipaksa oleh apa? Bagaimana? Hah? Merasa senang. Karena saya dengar warga Cibisono 3 kali undang saya ceramah, saya nggak pernah datang, benar nggak itu? Hah? Karena jadwal saya penuh. Ya. 3 kali undang saya ceramah, saya nggak datang. Bisanya pas waktu itu doang. Benar ya? Nah terus ketika saya ceramah, di situ banyak ulama nggak di panggung itu? Banyak. Ulama, kiai-kiai, Ya. Habib-habibnya banyak juga. Banyak. Hah? Banyak. Sebab saya yang mulia setiap hadir ceramah itu saya tidurnya istirahatnya di perjalanan.
Jadi mobil saya itu sampai depan panggung. Jadi saya nggak tahu, jadi saya langsung naik panggung, langsung ceramah. Jadi saya kadang nggak ini. Terus Habib-habibnya banyak, ustadz-ustadznya banyak, kiai-kiainya banyak, intinya para ulama banyak. Terus ketika saya ceramah di situ, perasaan saya nggak bahas amar ma'ruf nahi munkar di sini. Saya nggak bahas amar ma'ruf nahi munkar. Saya bahas perjuangan, tapi tidak ada bahasa amar ma'ruf nahi munkar. Saya bahas masalah NKRI harga mati, Pancasila harga mati, melawan kezoliman, bukan melawan pemerintahnya, tapi melawan kezoliman pemerintah. Mungkin kita salah dengar. Pertanyaannya apa? Ya, aja bertanya. ini saya langsung ke tempat aja yang lebih biar alam. Ya ini pertanyaannya intinya sebelum saya datang masyarakat antusias kan? Jawabannya apa? Senang, gembira, antusias. Sesudah saya keluar, sesudah saya pulang, apa yang dirasakan? Puaskah atau tidak puaskah dengan ceramah saya? Yang puas. Saudara saja yang puas atau Pak RT atau Semuanya puas. bisa tahu dari mana semuanya puas? Gembira. Para semangat semua tuh. Para semangat semua. Saya mau tanya ke Pak siapa? Pak Oman. Di sini Pak Oman di BAP. Di BAP Pak Oman pertanyaan. Ini yang bertanya polisi kan, penyidik. Ya. Apakah benar yang berbicara pada video yang telah diperlihatkan kepada saudara benar merupakan suara Habib Bahar bin Smith pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sampai hari Sabtu dini hari sekitar jam 3 WIB tanggal 11 Desember. Kemudian dengan adanya penyampaian kalimat dan isi ceramah yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith dalam menit di atas dan terhadap ucapan dan perkataan tersebut yang telah saudara dengar pada saat ceramah, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara terhadap isi ceramah yang telah disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith? Jelaskan. Pertanyaan pertama, apakah penyidik dari Polda Jabar ini yang nyidik Polda mana? Polda Jabar sini. Apakah penyidik Polda Jabar memperlihatkan video secara utuh atau cuma potongan? Videonya utuh 50 menit atau cuma potongan aja? Seingatnya, coba ingat. Lama duit datang ayatnya. Ini kan tulisannya dalam menit di atas, berarti dalam menit 11.33. Berarti kan polisi hanya memperlihatkan dari menit 11.33 ini. Karena di sini ada tulisan menit di atas, bukan semuanya. Terus Bapak Oman menjawab, saya akan menjelaskan, kata Bapak Oman ya. Kata Bapak Oman nih, saya akan menjelaskannya. Benar bahwa sekitar jam 2 tanggal 11 Desember 2021 yang saya dengar di rumah saya yang jaraknya sekitar 10 meter dari panggung, acara saudara Habib Bahar bin Smith di dalam ceramahnya mengatakan 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar, mereka dibikin seperti binatang, saudara-saudara. Hanya karena Maulid Nabi Muhammad beliau ditangkap, dipenjara, tangan yang mengalir darah suci Nabi Muhammad, tangan beliau diborgol, saudara-saudara. Padahal tangan kotor para koruptor tidak diborgol. Beliau tangan yang mengalir darah Rasulullah diborgol, dihinakan, dinistakan. 6 pengawalnya, 6 anak buahnya dibunuh, dibantai. Beliau diperlakukan seperti penjahat besar, saudara-saudara. Hanya karena merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun, ini kan jawabannya menurut BAP. Menurut BAP-nya Pak RT ini. Namun yang saya ketahui dan dari saya menonton TV bahwa ke-6 laskar tersebut diamankan oleh pihak kepolisian.
Namun ketika diamankan, pihak polisi terhadap ke-6 laskar melakukan perlawanan dan akan merebut senjata api milik kepolisian, sehingga pihak kepolisian melakukan penembakan terhadap ke-6 laskar tersebut sehingga meninggal. Sehingga terhadap ceramah yang disampaikan oleh saudara Habib Bahar bin Smith kepada jamaahnya adalah ucapan atau perkataan bohong yang dilakukan oleh saudara Habib Bahar bin Smith, dan berdasarkan kabar yang saya ketahui dari media TV bahwa terhadap kasus tersebut telah ditangani oleh pihak kepolisian. Saya ingin bertanya, tolong jawab jujur, apakah ini keterangan dari saudara Oman atau polisi yang bikin? Jawab jujur. Yang jujur saja ya, saya mah enggak dari tanya itu Pak. Berarti polisi yang bikin ini ya? Penyidik Polda Jabar yang bikin? Enggak tahu. Ya kalau Anda nggak tahu berarti penyidik Polda Jabar yang bikin ini, siapa lagi? Terus bukan hanya itu, dan juga saya dengar, sebab dari cara Anda berbicara pertama kali tadi, dan saya lihat BAP Anda, saya tidak yakin kalau ini Anda. Saya tidak yakin Anda bisa membuat BAP seperti ini. Mengingat ketika ditanya langsung menjawab seperti ini. Dan Anda bilang di sini. Dan juga saya dengar dari ceramah saudara Habib Bahar bin Smith mengatakan, saudara-saudara, demi Allah, tidak ada dalam sejarah di dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak pernah terjadi, hanya terjadi di Indonesia yang negara mayoritas Muslim, mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah, ada anak cucu Rasulullah ditangkap, yang ditahan karena merayakan Maulid. Siapa beliau? Beliau adalah Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Dan yang saya ketahui, menurut Pak Oman di dalam BAP, belum tahu benar enggaknya. Dan yang saya ketahui dari media melalui TV bahwa saudara Habib Rizik ditahan karena adanya kesalahan protokol kesehatan dan hasil pemeriksaan swab terhadap Habib Rizik dan terhadap yang bersangkutan telah menjalani persidangan dan telah dijatuhi hukuman penjara. Sehingga pendapat saya terhadap ceramah yang telah disampaikan oleh Habib Bahar Smith adalah bohong dan tidak benar. Dalam isi ceramahnya yang dilakukan pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan jam 3 WIB 11 Desember, dan perihal adanya penangkapan Habib Rizik dan penahanan bukan dikarenakan permasalahan adanya Maulid Nabi, namun bersangkut masalah prokes dan swab dan telah dijatuhi hukuman, sehingga hal tersebut adalah berita bohong yang dapat meresahkan dan memecahkan umat Islam. Tolong saudara jawab yang jujur. Ini pernyataan saudara, jawaban saudara apa bukan? Bisa mengerti saudara, Omar bisa mengerti pertanyaan kami, bisa mengerti. Mengerti enggak? Bisa dicerna? Mengerti. Anda jawab pakai hati. Ya silakan. Anda jawab pakai hati nurani Anda. Jangan takut siapapun, jangan takut polisi, jangan takut jaksa, jangan takut hakim, jangan takut pengacara, jangan takut saya. Takut kepada Allah. Jawab pakai hati. Jawab pakai hati nurani Anda. Jawab pakai hati. Apa benar ini Anda yang bikin? Tidak tahu. Terima kasih mulia. Berarti ini diada-adakan oleh penyidik Polda Jabar yang menyidik saudara PPA saudara Oman. Banyak lah jadi Pak Habib jadi juga kita mau jadi sebentar. Kita klarifikasi ya. Yang asli.